Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Soraya, NPM 18130250016 dari Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2018, FKIP Unila. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Vion dalam manajemen laboratorium. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menyebutkan beberapa hal yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang dari Vion, yang kedua cara install Vion, yang ketiga setting Vion atau konfigurasi, dan yang keempat yaitu menggunakan Vion. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang latar belakang dari aplikasi Vion. Vion atau Virtual I/O Networks adalah sebuah perangkat lunak bebas dan bersumber terbuka untuk pemantauan komputer dan manajemen kelas yang mendukung Windows dan Linux. Program ini telah dikembangkan sebagai alternatif gratis untuk solusi manajemen kelas komersial, yang mana ini memungkinkan guru untuk melihat dan mengontrol laboratorium dan berinteraksi dengan siswa. Vion tersedia dalam berbagai bahasa dan menyediakan banyak fitur yang mendukung para guru dan administrator di pekerjaan sehari-hari mereka. Vion juga dapat digunakan secara transparan di lingkungan yang heterogen, yang berarti komputer guru yang menjalankan Linux dapat dengan mudah mengakses komputer siswa yang menjalankan Windows atau sebaliknya. Dan untuk memanfaatkan aplikasi ini pada jaringan laboratorium komputer, proses yang akan dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama, melakukan instalasi pada komputer instruktur atau yang disebut dengan Vion Master. Dan tahap kedua yaitu instalasi Vion pada komputer klien yang disebut dengan Vion Service. Selanjutnya, sejarah dari aplikasi Vion. Proyek pendahulunya yaitu eTouch dimulai pada tahun 2004 dan awalnya hanya tersedia untuk Linux saja. Dan pada tahun 2006 dan 2007, porting itu ke Windows untuk proyek SYSC dari kota Jerman. Pengembangan lebih lanjut telah dipercepat antara lain melalui integrasi pada tahun 2010. Pada tahun 2017, perangkat lunak telah dirilis dengan nama baru yaitu Vion. Vion yang sekarang ini berbeda dari pendahulunya oleh arsitektur modular serta banyak fitur baru seperti kontrol akses, dukungan server LDAP, dan utilitas baris perintah baru, yang mana baik administrator dan pengguna sekarang dapat berkonsultasi dengan administrasi komprehensif dan manual pengguna yang baru dalam berbagai bahasa. Hal yang menarik dari software ini adalah sifatnya free software alias gratis. Untuk mendapatkan aplikasi ini bisa langsung Anda unduh secara gratis dari situs resminya. Aplikasi ini sangat bermanfaat dalam proses belajar mengajar di laboratorium komputer. Dengan menggunakan aplikasi ini, Anda sebagai guru atau instruktur dapat langsung melihat layar komputer siswa atau peserta tanpa harus mendatangi meja siswa tersebut. Bahkan, Anda bisa melakukan remote komputer yang digunakan oleh siswa tersebut. Selanjutnya yaitu dasar dari aplikasi Vion. Vion didasarkan pada kerangka kerja Qt dan ditulis dalam bahasa pemrograman C++. Oleh karena itu, tersedia untuk sistem Windows dan GNU atau Linux. Dukungan untuk platform
lebih lanjut dan sistem operasi sedang dikerjakan. Penggunaan Vion dalam kombinasi dengan Edubuntu dan Skole Linux atau Debian Edu memungkinkan sekolah di seluruh dunia pengoperasian jaringan secara gratis. Baik, selanjutnya yaitu cara penginstalan aplikasi Vion. Yang pertama yaitu download aplikasi Vion pada link yang telah ada di bawah ini. Selanjutnya, apabila telah di download, kita cari file downloadan tersebut di file manager. Setelah itu, klik dua kali pada file instalasi Vion. Setelah diklik dua kali, akan ada tampilan awal proses install Vion dan klik next. Setelah itu, pada menu license agreement, pilih I agree. Setelah itu, pada pilihan menentukan lokasi instalasi, pilih next dan ingat tempat kita menaruh file instalasi tersebut. Setelah itu, karena ini diinstal pada komputer instruktur atau server, maka aktifkan Vion Master. Kemudian install. Nah, proses instalasi sedang berlangsung. Kita tunggu hingga selesai. Dan jika tampil seperti berikut ini, maka aktifkan Run Vion Configurator. No, kemudian klik Finish. Oke, pada bagian general, pilih method. Terus cari yang key file authentication. Setelah itu beralih ke menu service, aktifkan beberapa pengaturan seperti hide icon, show notification on failed, terus enable SAS generation, terus auto start. Pokoknya lihat di situ ya. Terus kemudian kita pilih menu authentication key. Terus kita beri key-nya teacher. Terus klik OK. Klik pada key yang memiliki type public, kemudian klik export key dan simpan di flash disk. Sekarang kita buat list klien yang akan dijadikan dalam satu kelompok. Setelah itu klik apply. Nah, berikut ini adalah tampilan Vion Master. Nah, di sini masih ada komputer klien yang belum ada yang aktif karena belum diinstal Vion. Selanjutnya yaitu cara menggunakan Vion. Sebelum saya melanjutkan ke cara penggunaan Vion, saya akan membahas beberapa fitur-fitur yang terdapat pada Vion terlebih dahulu. Fitur-fitur yang terdapat pada Vion yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tinjauan umum.
tinjauan umum berfungsi sebagai pemantau semua komputer di satu maupun beberapa lokasi ataupun ruang kelas. Yang kedua, yaitu akses jarak jauh. Akses jarak jauh di sini berfungsi sebagai melihat ataupun mengontrol komputer untuk menonton dan mendukung pengguna. Yang ketiga, yaitu demo. Demo berfungsi sebagai menampilkan layar guru secara real time atau layar penuh. Yang keempat, yaitu kunci layar. Kunci layar berfungsi sebagai penarik perhatian pada apa yang penting saat ini. Jadi, kita dapat mengunci komputer pengguna agar lebih fokus pada yang penting pada saat itu. Dan yang kelima, yaitu komunikasi. Komunikasi berfungsi sebagai pengirim pesan teks kepada komputer siswa. Yang keenam, mulai dan akhiri. Mulai dan akhiri berfungsi sebagai masuk dan keluarnya pengguna sekaligus pada saat pelajaran dimulai ataupun diakhiri. Yang kedelapan, yaitu program dan situs web. Berfungsi sebagai meluncurkan program dan membuka URL situs web dari jarak jauh. Yang kesembilan, yaitu bahan ajar. Bahan ajar di sini berfungsi mendistribusikan dan membuka dokumen, gambar, dan video dengan mudah. Yang terakhir, yaitu administrasi, yaitu berfungsi sebagai menyalakan atau mematikan atau menyalakan atau kembali kepada komputer dari jarak jauh. Jadi di sini kita akan melihat cara menggunakan Vion. Di sini hasil settingan atau konfigurasi yang tadi telah kita config. Nah, di sini secara real time kita bisa melihat aktivitas pengguna, mulai dari aktivitas menggunakan aplikasi, bahkan kita juga bisa meremote pengguna. Di sini ada fitur full screen demo, yaitu kita bisa langsung men-share yang kita lakukan kepada pengguna lain. Sini kita akan coba ya, bisa klik kanan. Nih, misalkan kita menggunakan full screen demo, itu kita akan menampilkan juga full screen yang sama seperti di komputer kita. Dan di sini kita akan memonitoring dan akan ada jendela sebanyak komputer yang terhubung kepada kita. Dan ada juga remote view, kita bisa melihat secara jendela besar. Di sini ada remote control, yaitu kita bisa melihat semua yang dilakukan oleh pengguna. Setelah itu kita juga ada fitur kunci. Nah, kita bisa kunci klien. Kita coba ya. Seperti ini. Dan di sini ada fitur nyalakan. Nah, di sini belum pernah saya coba karena apabila komputer off, kita tidak bisa langsung mengaktifkan dari sini. Dan ini ada fitur restart, ini ada fitur matikan, tombol keluar atau melock out. Jadi seperti ini.
Jadi komputer itu di logout dari pengguna user atau master. Selanjutnya itu ada text message, yaitu kita bisa mengirimkan pesan kepada pengguna. Coba kita buat pesan, yaitu kita buat pesan tes, dan coba kita coba. Selanjutnya ada run program, digunakan untuk menjalankan aplikasi yang ada di pengguna. Misalnya kita akan membuka notepad dari setiap klien yang terhubung, maka otomatis akan keluar notepad yang ada pada klien tadi. Selanjutnya kita juga bisa membuka website atau web browser. Misalnya kita ketik google.com, dan secara otomatis kita akan mengeluarkan browser, yaitu Internet Explorer. Dan yang terakhir ada tangkap layar atau screenshot. Jadi kita bisa men-screenshot pengguna. Jadi itu. Jadi seperti itu cara menggunakan Vion. Jadi itu semua tentang latar belakang, cara penginstalan, cara konfigurasi, dan juga cara menggunakan Vion. Semoga semuanya bermanfaat untuk kalian. Maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.